Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan dan dilancarkan urusan dan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bab 306-310. Qin Yulong berkata, semuanya berjalan sesuai rencana. Jika tidak ada kecelakaan, semua orang yang aku benci akan mati malam ini. Dia menyentuh pantat montok Qiaoling dan berkata sambil tersenyum, termasuk musuhmu, Ye Chong. Aku berjanji padamu, aku akan membunuhnya. Qiaoling sangat gembira, benarkah Ye Chong akan mati juga? Qin Yulong mengangguk. Qiaoling tersenyum menawan, dan meletakkan tubuhnya di tubuh Qin Yulong. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Qin Yulong sangat bangga, dan menekan mulutnya dengan keras ke mulut kecil Qiaoling, dan keduanya mulai lagi. Tidak lama kemudian, seorang bawahan mengetuk pintu. Qin Yulong sangat bersemangat ketika dia diganggu oleh orang lain, jadi dia bertanya dengan marah, "Ada apa?" Bawahan berkata, "Tuan Long, tuan yang kamu cari ada di sini." Jika itu adalah hal lain, Qin Yulong mungkin akan memarahi bawahan ini. Namun, begitu dia mendengar bahwa tuannya akan datang, dia melompat dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya. Dia mencium Qiaoling. "Sayang, tunggu aku sebentar." Qiaoling mengangguk dengan menawan, dan berpose sangat menggoda, "Aku akan menunggumu kembali." Qin Yulong datang ke ruang tamu, di mana dia berdiri dengan seorang lelaki tua. Pria tua itu tampak kekar dan kuat, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Itu adalah pembunuh Zhu Shenmen, Zhou Cuisan, pembunuh yang disewa oleh Qin Yulong dengan banyak uang. Ketika Qin Yulong melihat orang ini, dia buru-buru melangkah maju dengan hormat. "Anda adalah Tuan Zhou, saya minta maaf merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan." Zhou Cuisan mendengus, "Jangan sopan, saya hanya menggunakan uang untuk melakukan sesuatu. Anda membayar saya untuk membunuh, sesederhana itu, Qin." Yulong mengacungkan jempol, "Ini profesional, master dari Zhu Shenmen benar-benar bersih di pekerjaan mereka, rapi. Meskipun Zhu Shenmen cukup terkenal, harga mereka sangat mahal. Minggu ini Cuisan hanyalah pembunuh level 5 terendah di Zhu Shenmen, dan harga misinya adalah 100 juta. Jika bukan karena niat kejam untuk membunuh Ye Chong, Qin Yulong benar-benar tidak ingin menghubungi pavilion Zushen. Dia masih ingat adegan ketika dia menelepon Zhu Shenmen. "Halo," suara di ujung telepon itu dingin, sedikit tidak manusiawi. "Ya, aku ingin membunuh, apa yang kamu bicarakan? Bukankah itu hanya membunuh seseorang?" Pihak lain berkata dengan begitu mudah, "Itu benar," kata Qin Yulong. "Apakah kamu takut, aku?" Qin Yulong tidak takut membunuh orang, dia bahkan lebih takut pada Zhu Shenmen. "Apa yang harus ditakuti? Apakah kamu tahu perbedaan antara membunuh seseorang dan membunuh babi?" Qin Yulong terdiam sesaat, teriakan babi yang disembelih lebih keras. Setelah berbicara di telepon, dia tertawa, "Jie jie, jie jie." Hanya saja tawa ini membuat Qin Yulong merasa lebih ngeri. Mungkinkah Zhu Shenmen menganggap membunuh orang seperti ini lebih mudah daripada membunuh babi? "Lupakan saja, kamu benar-benar tidak punya selera humor." Orang di ujung telepon berkata, "Katakan, level pembunuh apa yang kamu inginkan?" "Pembunuh tingkat 5 adalah 100 juta, dan pembunuh tingkat keempat adalah 500 juta. Anda tidak layak mempekerjakan pembunuh tingkat ketiga atau lebih tinggi." Qin Yulong juga cukup terkejut ketika mendengar harganya. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Ye Chong, pembunuh Zhu Shenmen tingkat kelima sudah cukup. Jadi Qin Yulong akhirnya memilih Zhou Cuisan. Melihat fantasi Qin Yulong, Zhou Cuisan sedikit tidak sabar. "Katakan padaku lokasi dan targetnya." Baru pada saat itulah Qin Yulong kembali sadar, dan berkata dengan hormat, "Jangan khawatir. Saya akan mengatur lokasinya. Adapun targetnya, saya punya foto di sini. Anda bisa melihat-lihat dulu." Berbicara, Qin Yulong mengeluarkan foto Ye Chong dan menyerahkannya kepada Zhou Cuisan. Mata Zhou Cuisan langsung melebar. Bagaimana mungkin? Awalnya, adik laki-laki Zhou Cuisan, Jiang Baichao, mendatanginya untuk balas dendam, untuk membunuh Ye Chong.
Keduanya tiba di desa Xiaoye dan menyerang bersama, tetapi Ye Chong membunuh Jiang Baichao. Namun, Zhou Cuisan akhirnya membunuh Ye Chong dengan satu telapak tangan. Chong jatuh ke tebing. Tidak ada orang yang terkena telapak esnya yang bisa bertahan, apalagi tubuh Ye Chong begitu kuat, belum lagi Ye Chong jatuh ke tebing, bagaimana mungkin dia masih hidup? Jadi Zhou Cuisan sangat khawatir pada saat itu, dia yakin Ye Chong sudah mati. Tapi ketika dia melihat foto yang dikeluarkan Qin Yulong, dia tidak bisa menahan rasa gugup. Foto itu memiliki tanggal, dan itu adalah jelas diambil beberapa hari yang lalu secara diam-diam. Anak ini masih hidup, Zhou Cuisan tercengang. Ada hal seperti itu. Melihat reaksi Cuisan agak aneh, Qin Yulong dengan cepat bertanya, apakah kamu mengenalnya? Zhou Cuisan tersenyum, tetapi tidak langsung menjawab pertanyaan Qin Yulong. Tidak ada orang yang hidup di bawah komandoku, paling buruk, aku akan membunuhnya lagi. Gunung Siuang, Kota Beijiang, Gudang Siuang. Ini adalah gudang yang sudah lama ditinggalkan, jendela di sekitarnya pecah, dan angin gunung bertiup masuk. Di dalam gudang terdapat tumpukan kayu yang pecah, dan beberapa barang lama seperti kontainer. Di sabuk konveyor yang berkarat, masih ada beberapa kotak besi yang sudah layu. Saat ini, lebih dari 30 pria berkumpul di gudang, semuanya memegang senjata di tangan mereka. Saudaraku, waktunya hampir habis, apakah Ye Chong benar-benar akan datang? Pria bernama kakak laki-laki itu berpakaian hitam, memegang pistol di tangannya. Kapan Shaolong dihitung sebagai miss, dia bilang dia akan datang. Hei, jika kita bisa membunuh Ye Chong, itu pencapaian yang luar biasa. Iya, kata Long Shao, selama kita membunuh Ye Chong ayo, dia menghadiahi kita masing-masing dengan sebuah villa. Mata semua orang langsung berbinar, dan mereka sangat bersemangat. Dengan begitu banyak dari kita tidak percaya bahwa Ye Chong dapat menghadapinya, kecuali dia memiliki 3 kepala dan 6 tangan. Meludah, haha, ada berfantasi tentang hadiah yang Anda dapatkan setelah menyelesaikan tugas. Mereka pikir tugas ini sangat sederhana. Kakak laki-laki terkemuka mendengus dingin, dan berkata, berhenti bicara, waktunya hampir habis. Ayo sembunyi sesuai rencana sekarang, tunggu Ye Chong datang dan berikan dia pukulan fatal, semua orang segera bersembunyi. Kakak laki-laki tertua mengisi pistolnya, membuka pengamannya, dan melihat keluar pintu dengan mata dingin. Sebentar lagi akan datang, pikirnya dalam hati. Semua orang menahan napas dan fokus pada Ye Chong. Tapi saya tidak menyangka tindakan mereka sudah dilihat oleh orang lain. Sekarang, sepasang mata, di sebuah lubang di atap gudang, memperhatikan mereka. Itu adalah Ye Chong. 5 menit kemudian, Ye Chong keluar dari gudang. Orang-orang yang awalnya menyergapnya sudah tergeletak di tanah dalam kekacauan. Dugaan Ye Chong benar, Zhang San tidak ada di sini. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap orang lain. Qin Yulong bersusah payah untuk memindahkan Zhang San lagi dan lagi. Sepertinya dia ingin Ye Chong membuang energinya. Tapi apa gunanya membuang-buang energi Ye Chong? Pada akhirnya Ye Chong berhasil menemukan Zhang San. Kecuali, hati Ye Chong tiba-tiba tergerak, Qin Yulong punya tujuan lain. Memikirkan hal ini, Ye Chong mengeluarkan teleponnya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada sinyal di telepon. Ye Chong menjadi semakin yakin bahwa Qin Yulong pasti punya beberapa rencana besar. Dia bergegas menuruni gunung dan berkendara jauh, mencari tempat dengan sinyal. Segera setelah itu, 4 atau 5 panggilan tidak terjawab masuk ke telepon, semuanya dari Zhang Xiaoyun. Tidak bagus, dia tahu tanpa berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Zhang Xiaoyun. Di Hotel Hilton di pusat kota Beijiang, Qin Meier dan Long Xixian bosan menonton TV. Tidak apa-apa, apa gunanya datang ke tempat seperti ini? Membosankan sekali memintaku menemanimu, Long Xixian mengeluh. Dia awalnya tinggal di Luzhu dengan baik, tetapi Qin Meier bersikeras untuk datang ke Beijiang, mengatakan bahwa dia ingin menangani urusan pribadi keluarga Qin dan mendesak Long Xixian untuk menemani dia. Long Xixian tidak mau datang,
Tetapi setelah Qin Meier berjanji pada Long Xixian untuk memberitahunya tentang hal ini, dia mempermainkan Long Xixian. Long Xixian dipindahkan dan mengikuti Qin Meier ke kota Beijiang. Dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Qin Yulong. Qin Meier menerima foto dari Qin Yulong. Foto itu menunjukkan seorang gadis muda dan cantik yang diikat dengan tali merah dengan cara yang sangat ambigu. Leher gadis itu terkoyak banyak, setengah tertutup, kulit putihnya menjulang, dan dipasang di tempat tidur dengan huruf besar, terlihat sangat memikat. Gadis di foto itu adalah Zhang Xiaojun. Zhang Xiaojun mempercayai kata-kata di catatan itu, dan membawa uang itu ke Happy Hotel untuk menebusnya seperti yang bisa dibayangkan, dia juga ditangkap. Qin Meier berpura-pura marah, dan melemparkan ponselnya ke atas meja. Qin Yulong terkutuk ini benar-benar membuat masalah bagiku. Ada apa? Long Xixian bertanya dengan tidak sabar. Qin Meier mengetuk telepon dengan dagunya. Lihat. Long Xixian melirik telepon, matanya langsung tegak. Dia menelan, mengangkat teleponnya, dan menatap tajam ke arah Zhang Xiaojun di layar. Qin Meier tahu bahwa Long Xixian terlihat seperti anjing. Dia tidak marah, dia hanya menatap Long Xixian dengan seringai. Long Xixian bertanya, siapa wanita ini? Apa yang terjadi? Qin Meier menghela nafas dan berkata, bukan adik laki-lakiku Qin Yulong yang menculik seorang wanita dan ingin memperkosanya. Tapi sebelum dia melakukan sesuatu, dia takut, dan sekarang dia tidak berani melepaskannya, dan dia tidak berani melakukan apapun padanya. Jadi dia ingin meminta bantuanku. Long Xixian tersenyum, hei, Qin Yulong adalah ibunya ujung timah perak, sangat tidak berguna, seperti wanita. Qin Meier bertanya, apa yang harus saya lakukan sekarang? Long Xixian memutar matanya, serahkan masalah ini kepada saya. Apa yang dapat Anda lakukan? Rumput, saya tuan muda kedua dari keluarga panjang, bagaimana tidak mungkin? Anda dapat meninggalkan masalah ini sendiri. Di mana wanita ini sekarang? Di hotel bahagia, jawab Qin Meier. Oke, aku akan pergi ke sana. Kata Long Xixian, mengenakan pakaiannya dengan tergesa-gesa, lalu segera keluar. Tentu saja Qin Meier tahu apa yang dilakukan Long Xixian. Dia tidak ada di sini untuk menyelesaikan masalah, dia ada di sini untuk mengambil alih. Faktanya, Long Xixian memiliki kekhasan secara pribadi. Dia tidak mampu menjadi laki-laki, jadi dia melampiaskan hasratnya melalui pelecehan. Karena alasan ini, Qin Meier sangat menderita, dan ketika Long Xixian melihat bahwa Zhang Xiaojun diikat dengan cara yang ambigu, dan tubuhnya setengah tertutup, hatinya terbakar oleh keinginan, dan Zhang Xiaojun sangat cantik, bahkan lebih tak tertahankan baginya. Itu sebabnya saya terburu-buru untuk menemukan Zhang Xiaojun. Qin Meier mencibir, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa perkiraan Qin Yulong benar-benar bagus. Pria yang tidak bisa mengubah pria yang makan kotoran, dia pantas mati. Long Xixian dengan bersemangat menuju ke Happy Hotel, dia tidak tahu bahwa dia sedang menuju neraka selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, Qin Yulong sedang duduk di jendela ceruk di kamar tidur, memandang keluar jendela dengan mata terserap. Rumahnya berada di lantai 30, menghadap ke bawah, setengah dari bangunan tinggi di kota Beijing yang ada di depannya. Dia merasa seolah-olah dia adalah pencipta, melihat ke bumi. Rencana ini telah direncanakan sejak lama, dan sekarang akhirnya mencapai langkah terakhir, dia merasa sedikit tidak nyaman. Tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dia menghibur dirinya sendiri, karena rencananya sempurna. Dia pertama kali menangkap Zhang San, dan kemudian memberitahu Ye Chong melalui mulut Zhang Xiaojun, meminta Ye Chong untuk mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh rancangannya untuk menyelidiki keberadaan Zhang San. Kemudian Qin Yulong menggunakan strategi mengalihkan harimau dari gunung untuk membuat Ye Chong kelelahan, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menangkap Zhang Xiaojun. Qin Yulong meninggalkan beberapa petunjuk, termasuk gangster yang menjual ponsel, yang juga diatur secara khusus oleh Qin Yulong. Bajingan kecil itu mengira dia diam-diam menjual ponsel tanpa ada yang menyadarinya. Tetapi sebenarnya, ini adalah skema Qin Yulong. Di sisi lain,
dia meminta Qin Meier untuk membawa Long Xixian ke kota Beijiang 1 hari sebelumnya. Dan sengaja membiarkan Long Xixian melihat foto-foto ambigu Zhang Xiaojun. Seseorang seperti Long Xixian pasti akan datang untuk mempermainkan Zhang Xiaoyun sendiri. Rencana Qin Yulong selanjutnya adalah mengambil kesempatan untuk membunuh Long Xixian. Karena, dia bisa mendorong masalah itu ke Ye Chong dengan cara yang logis. Dunia luar akan berpikir bahwa Ye Chong membunuh Long Xixian untuk membalaskan dendam Zhang Xiaojun. Segera setelah itu, pembunuh Zhu Shenmen yang ditemukan Qin Yulong, yaitu Zhou Cuisan, akan membunuh Ye Chong. Qin Yulong mengambil kepala Ye Chong dan pergi ke keluarga Panjang untuk mengklaim kredit. Dia berubah menjadi pembalas dendam untuk keluarga Panjang. Dengan cara ini, statusnya di keluarga Panjang juga akan meroket. Satu rencana, membunuh 2 musuh, dan menyenangkan sebuah keluarga, dapat menyelesaikan banyak hal dalam satu gerakan. Jika hari ini berjalan dengan baik, dia masih bisa merasakan wanita Ye Chong. Sosok Zhang Xiaoyun ini sangat bagus, melihat perut Qin Yulong penuh dengan api jahat. Jika bukan karena penyelesaian rencananya, dia pasti sudah meniduri Zhang Xiaojun sejak lama. Qin Yulong membunuh Ye Chong karena dia memiliki keluhan lama dengan Ye Chong. Ye Chong berulang kali merusak urusannya. Jika dia tidak membunuh Ye Chong, keluarga Qin mereka tidak akan pernah bisa berdiri. Dan Qin Yulong ingin membunuh Long Xixian karena Long Xixian selalu memandang rendah dirinya. Setiap kali mereka bertemu, Long Xixian dengan kejam akan membenci Qin Yulong, mengatakan bahwa dia tidak sebaik anjing. Oleh karena itu, Qin Yulong menyimpan dendam dan ingin menghancurkan Long Xixian sejak lama. Memikirkan hal ini, Qin Yulong melihat arlojinya, waktunya sudah habis. Kemudian, dia mengundang Zhou Cuisan, dan keduanya masuk ke mobil dan pergi ke Happy Hotel bersama. Di sisi lain, Ye Chong tidak dapat menghubungi Zhang Xiaojun, jadi dia segera menelepon Zhu Jiayin dan meminta Zhu Jiayin untuk membantu memeriksa ponsel Zhang Xiaojun. Butuh waktu kurang dari 5 detik untuk mengetahui bahwa Zhang Xiaojun sekarang berada di hotel kebahagiaan di kota Beijiang. Ye Chong bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan terima kasih, jadi dia pergi ke Happy Hotel. Happiness Hotel terletak di distrik barat kota Beijiang. Ini adalah kota tua, dan hotel ini sudah ada sejak lama. Tanda merah besar ditutupi dengan noda minyak, dan dinding di lantai 3 penuh dengan bekas luka dan dinding yang mengelupas. Alasan mengapa Qin Yulong memilih tempat ini adalah karena lingkungan yang sederhana dan personel yang rumit di sini. Begitu sesuatu terjadi, itu akan segera didengar oleh orang luar. Long Xixian adalah orang pertama yang tiba di Happiness Hotel. Begitu dia memasuki hotel, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terisak dan menunjukkan penghinaan di matanya. Jika bukan karena Zhang Xiaojun, dia tidak akan pernah datang ke hotel yang menjijikkan seperti itu. Di belakang konter hotel, ada seorang gadis berdiri. "Tuan, apakah Anda ingin menginap di hotel?" "Saya sedang mencari seseorang," Long Xixian berkata dengan tidak sabar, lalu menaiki tangga dan berlari ke kamar 304 di lantai 3. Inilah yang dikatakan Qin Meier padanya. Long Xixian tiba di pintu kamar dan menemukan bahwa pintunya tidak terkunci. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Sepertinya tidak ada orang lain di ruangan itu. Ini adalah suite, tidak ada seorang pun di ruang tamu di luar. Long Xixian diam-diam menutup pintu, dan bergegas ke kamar tidur di dalam. Dia hampir memuntahkan mimisan, dan Zhang Xiaojun benar-benar diikat di tempat tidur. Long Xixian menjilat bibirnya, menggosok tangannya dengan penuh semangat, dan terus menatap Zhang Xiaojun. "Brengsek, sungguh cantik. Aku bersedia menukar 100 Qin Meier untukmu untuk 1 malam." Dia berkata tanpa malu-malu. Kemudian, Long Xixian bergegas ke tempat tidur dengan tidak sabar, dan dengan lembut menyentuh kaki Zhang Xiaojun dengan kedua tangan. "Sangat licin, sangat kecil, sangat lembut, aku sangat bodoh. Aku tidak tahan lagi." Zhang Xiaojun diikat menjadi. Dia menulis karakter besar, anggota tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia memandang Long Xixian dengan ngeri. Meskipun dia sangat marah, dia tidak bisa menyingkirkan pihak lain sama sekali.
dia hanya bisa membiarkan tangan kotor Long Xixian menyentuhnya dari bawah kakinya hingga ke akar pahanya. Zhang Xiaojun berputar dengan sia-sia, mencoba menyingkirkan Long Xixian, tetapi ini semakin merangsang sifat binatang Long Xixian. Long Xixian tertawa dan berkata, "Gadis kecil, kamu telah diikat seperti ini. Mengapa kamu menolak? Lihat penampilanmu yang murahan," dia berkata sambil mengulurkan tangan untuk meraih kerah baju Zhang Xiaojun yang sudah robek. Dengan suara "la-la", seluruh kemeja Zhang Xiaojun robek, memperlihatkan kulit putih di dalamnya, dengan hanya selendang biru yang menutupi bagian depan. Long Xixian menjadi semakin bersemangat saat dia menonton, dan berkata, "Tunggu, aku akan menyiapkan lilin dan cambuk sekarang, aku akan membuatmu berteriak sebentar." Perhatian Long Xixian tertuju pada Zhang Xiaojun, tetapi dia tidak menyadari bahwa sudah ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Bang, orang di belakang Long Xixian memukul kepalanya dengan senjata tumpul di tangannya. "Ah!" Long Xixian menjerit, dan sepotong tengkoraknya langsung hancur. Darah mengalir keluar seperti pilar, dan dia jatuh dari tempat tidur ke tanah. Dia kejang, tetapi tidak mati seketika. Long Xixian telah kehilangan kemampuan untuk bertindak, dan baru kemudian dia menyadari bahwa orang di belakangnya sebenarnya adalah Qin Yulong. Qin Yulong mencibir dan menatap Long Xixian dengan mata ganas. Dia masih memegang tongkat bisbol yang baru saja mengenai Long Xixian di tangannya. Kamu berani memukulku?" Long Xixian berkata dengan ragu-ragu. Darah di kepalanya telah mengalir ke matanya, dan penglihatannya menjadi merah. Dia masih ingin bangun, tetapi berjuang beberapa kali, anggota tubuhnya menjadi semakin tidak terkendali, dan hanya kesadarannya yang masih terjaga. Qin Yulong memandang Long Xixian dengan dingin, "Bukankah kamu selalu mengatakan di masa lalu bahwa aku sia-sia? Lihat siapa yang seperti sampah sekarang." Dia menginjak wajah Long Xixian dengan satu kaki. Long Xixian ingin mendorong kaki Qin Yulong menjauh dengan tangannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia hanya meraih celana Qin Yulong 2 kali dengan sia-sia. "Kamu berjuang di bawah kakiku seperti anjing mati sekarang, beraninya kamu menyebutku sampah? Kamu mencari kematian?" Long Xixian berkata dengan samar. "Aku bodoh, kamu sangat brengsek seperti ini? Kamu berani menantangku? Aku tidak akan mengalahkanmu sampai mati hari ini." Qin Yulong mengangkat tongkat baseball di tangannya. Murid Long Xixian melebar ketakutan. "Jangan bunuh aku. Jangan bunuh kamu, lalu beritahu aku siapa sampah." Aku sampah?" "Kamu bilang, kamu adalah anjing mati. Kamu hanya pantas berlama-lama di kakiku." "Aku anjing mati, aku hanya pantas berlama-lama di kakimu." Long Xixian terus memohon, "Tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia menjadi anjingmu. Tolong jangan bunuh aku. Biarkan aku bisa melakukan apa saja." Qin Yulong memiliki senyum gila di wajahnya. "Hahaha, kamu bajingan, bukankah kamu meremehkanku sebelumnya? Bukankah kamu sombong sebelumnya? Apa yang salah sekarang? Kamu memanggilku sampah?" Long Xixian merasa tubuhnya semakin dingin. Tanah sudah berlumuran darah. Jika dia tidak dikirim ke rumah sakit, dia akan mati. Dia sudah mulai kejang. "Tolong, jangan bunuh aku. Selamatkan aku, selamatkan aku. Aku akan menyelamatkan Nima." Qin Yulong mengutuk, lalu memukul kepala Long Xixian dengan tongkat. "Bang, persetan denganmu sampai mati, Bang. Apakah kamu tidak memandang rendah aku, Bang? Tidakkah kamu pikir aku sampah, Bang? Sekarang bagaimana? Aku baru saja membunuh seekor anjing mati olehku. Bang." Setiap kali Qin Yulong mengucapkan sepatah kata pun, dia membanting kepala Long Xixian. Kepala Long Xixian sudah hancur menjadi pasta berdaging, tubuhnya masih berkedut tanpa henti. Melihat pemandangan yang begitu hiruk-pikuk, Zhang Xiaojun sangat ketakutan hingga air mata mengalir keluar. Qin Yulong menghancurkan selama 5 menit penuh, dan dia tidak berhenti sampai mulut harimau itu pecah. Dia melempar tongkat bisbol ke samping dan mencibir. Kemudian, mendapatkan kembali ketenangannya, dia menyekat tangannya pada spray di sebelahnya. "Sekarang, bagian pertama dari rencana telah selesai. Selama kamu membunuh Ye Chong, selesai.
Memikirkan hal ini, Qin Yulong menatap Zhang Xiaojun. Zhang Xiaojun menyaksikan keseluruhan prosesnya, jadi tentu saja dia tidak bisa hidup. Tapi dia belum ingin membunuh Zhang Xiaojun, karena dia ingin bermain dengan Zhang Xiaojun setelah membunuh Ye Chong. Lagi pula, akan membuang-buang uang untuk membunuh wanita yang begitu memikat seperti ini. Jangan khawatir, giliranmu sebentar lagi, tunggu saja. Qin Yulong tersenyum. Ketika Zhang Xiaoyun melihat senyum Qin Yulong, dia hampir takut untuk buang air kecil. Setelah itu, Qin Yulong berjalan keluar. Dia turun ke lobi hotel, duduk di sofa di sebelahnya, dan menunggu dengan tenang. Dalam 5 menit, mobil Ye Chong berhenti di pintu masuk Happy Hotel. Ye Chong bergegas ke hotel dengan tergesa-gesa, dan hal pertama yang dilihatnya adalah Qin Yulong. Melihat Ye Chong, Qin Yulong menunjukkan cibiran yang tak terlihat, lalu berdiri dan berjalan di depan Ye Chong. Ye Chong tidak menyangka Qin Yulong akan berani muncul di depannya, dan bertanya dengan dingin, "Kamu menangkap Zhang San dan Zhang Xiaojun?" "Ya, aku melakukannya." Qin Yulong tidak menghindar sama sekali. "Di mana orang-orang?" Ye Chong bertanya dengan dingin. Qin Yulong tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin menyelamatkan seseorang, ikutlah denganku." Setelah mengatakan itu, Qin Yulong membawa Ye Chong ke lantai 3. Ye Chong secara alami tahu bahwa Qin Yulong memiliki konspirasi, tetapi dia tidak peduli, dan mengikuti Qin Yulong ke kamar 306. Qin Yulong tersenyum dan berkata, "Ada seorang teman lama menunggumu di dalam, masuk dan lihatlah." Kemudian, dia mendorong membuka pintu dan memberi isyarat undangan. Ye Chong masuk tanpa ragu-ragu. Berdiri di dekat jendela kamar adalah seorang lelaki tua berjubah hijau, memandang keluar jendela dengan tangan di belakang punggung. Melihat lelaki tua ini, jantung Ye Chong berdetak kencang. "Itu kamu, aku sudah lama mencarimu." Orang tua itu adalah Zhou Cuisan. Zhou Cuisan menoleh dan menatap Ye Chong. "Kamu masih hidup luar biasa." Ye Chong tertawa dan berkata, "Tidak mudah membunuhku dengan telapak tanganmu." "Hahaha, tidak apa-apa, aku membiarkanmu melarikan diri sekali, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu melarikan diri untuk kedua kalinya." Ye Chong berkata, "Kamu pikir telapak esmu sangat kuat, tapi hari ini aku akan meyakinkanmu sampai mati. Ambillah secara lisan, dan aku akan menamparmu lagi." Zhou Cuisan mencibir, "Anak gila." Saat dia berbicara, jubahnya bergetar tanpa angin. Qin Yulong menutup pintu di belakangnya, lalu dia bersembunyi di sudut, dengan sombong dan menonton. "Zhou tua, kali ini aku akan melihat bagaimana kamu membunuh Ye Chong." Zhou Cuisan diam-diam menyalurkan energi aslinya, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Setelah itu, Zhou Cuisan menggerakkan kakinya dan muncul di depan Ye Chong dalam sekejap. Dia membalikkan telapak tangannya dan menamparkan dada Ye Chong. Telapak es ini memadatkan esensi dari latihan kerasnya selama beberapa dekade. Itu sangat kuat. Terakhir kali Ye Chong cukup beruntung untuk melarikan diri. Kali ini Zhou Cuisan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Beraninya Ye Chong tidak bersembunyi atau menghindar. "Sial! Persetan denganku!" Zhou Cuisan berteriak keras. Dan Ye Chong hanya berdiri di sana dengan senyum menghina di bibirnya. Bang! Dengan kekuatan yang cukup untuk membelah gunung dan memecahkan bebatuan, Zhou Cuisan menepuk Ye Chong. Segera setelah itu, dia meledakkan ki yang menyeramkan ke tubuh Ye Chong. Qin Yulong di sampingnya sangat gembira. Dia pikir Ye Chong sudah mati. Setelah beberapa detik, Zhou Cuisan menyadari bahwa energi aslinya telah memasuki tubuh Ye Chong. Tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Ini seperti sapi lumpur yang memasuki laut. Tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. Apa yang terjadi? Zhou Cuisan tidak punya waktu untuk terkejut ketika Ye Chong tiba-tiba meninju dadanya. Terlihat dengan mata telanjang, dada Zhou Cuisan roboh dan menonjol keluar dari posisi yang sesuai di punggungnya. Dalam sekejap, hati Zhou Cuisan hancur. Sebelum meninggal, Zhou Cuisan menatap Ye Chong dengan ngeri. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatannya bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Belum lama ini, Ye Chong bukanlah lawan Zhou Cuisan.
Itu sebabnya Zhou Cuisan berani mendorongnya begitu keras, dan memukulnya dengan satu telapak tangan, tidak menyisakan ruang bagi dirinya untuk mundur. Karena dia berpikir bahwa satu telapak tangan pasti akan membunuh Ye Chong. Tapi ternyata telapak tangannya tidak berpengaruh sama sekali, dan malah terbunuh oleh pukulan Ye Chong. Setelah itu, darah mengalir dari sudut mulut Zhou Cuisan, dan dia jatuh ke tanah dengan celepuk. Tidak ada belas kasihan di wajah Ye Chong. Apakah kamu yakin untuk mati? Zhou Cuisan menghabiskan sedikit kekuatan terakhirnya. Haha, Ye Chong, kamu pikir kamu tidak bisa mati jika membunuhku? Katakan, aku hanya Zhu Senmen pembunuh tingkat terendah di desa, kamu membunuhku. Dan kamu mengganggu seluruh Zhu Senmen, kamu pasti akan mati. Setelah selesai berbicara, tubuh Zhou Cuisan berkedut hebat, dan dia mati dengan enggan. Saat itulah Ye Chong menghela nafas lega. Nyatanya, telapak tangan Zhou Cuisan barusan tidak sepenuhnya tidak berguna. Ye Chong masih terluka secara internal. Ye Chongxin berkata bahwa dia masih terlalu besar. Meskipun dia telah meningkatkan kekuatannya di bawah tebing, bagaimanapun juga Zhou Cuisan adalah pembunuh Zhu Senmen. Untuk membalaskan dendamnya, Ye Chong dengan paksa mengangkatnya, dan tiba-tiba mengambil telapak tangannya, yang menyebabkan dia menderita luka dalam. Jika tidak, dengan kemampuan Ye Chong, selama dia mengelak dengan ringan, dia dapat sepenuhnya menghancurkan Zhou Cuisan tanpa cedera. Ye Chong berkata dalam hatinya, Zhu Senmen ini benar-benar menakutkan. Di sisi lain, Qin Yulong, yang sudah terpana dengan pemandangan ini, menatap dan memarahi Zhou Cuisan, kamu sampah tua, berdiri untukku. Aku menghabiskan 100 juta, dan kamu sangat tidak berguna. Harus dicapai, tapi saya tidak berharap itu gagal pada akhirnya. Qin Yulong menjadi histeris. Tapi apa yang dia katakan tidak masuk akal, dan tidak mungkin Zhou Cuisan berdiri dan mengembalikan uang itu ke Qin Yulong. Selain itu, ini bukan tentang uang sekarang. Ye Chong belum mati. Di dalam ruangan, hanya Qin Yulong dan Ye Chong yang tersisa. Ye Chong memandang Qin Yulong dengan dingin, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu beberapa kali. Tapi aku tidak menyangka kamu datang ke sini untuk mencari kematian. Properti keluarga Qin adalah itu milikmu, kata Qin Yulong. Ye Chong tidak tergerak sama sekali, dan bertanya, di mana Zhang Xiaojun dan ayahnya? Qin Yulong berkata, jika Anda mengampuni saya akan memberitahu Anda keberadaan mereka. Sebenarnya, mereka berdua ada di kamar sebelah, tetapi jika Qin Yulong jangan mengatakannya, saya khawatir Ye Chong juga tidak akan memikirkannya. Ini adalah pukulan terakhir Qin Yulong. Dia percaya bahwa untuk Zhang Xiaojun, Ye Chong tidak akan bunuh diri. Ye Chong memandang Qin Yulong dengan dingin, tetapi tidak berbicara. Bagaimana, Ye Chong? Kesepakatan ini sangat cocok untukmu. Qin Yulong menatap Ye Chong dengan tegas. Dia yakin Ye Chong tidak akan berani bunuh diri. Dia, Qin Yulong, memiliki kemampuan sedemikian rupa sehingga dia selalu dapat menemukan kehidupan dalam situasi putus asa. Tapi tanpa diduga, Ye Chong menggelengkan kepalanya, saya tidak setuju dengan kondisi Anda. Apa? Anda tidak ingin menyelamatkan Zhang Xiaojun? Saya akan bertanya lagi, di mana mereka? Ketika Ye Chong berbicara, matanya memancarkan cahaya ungu. Zhang Xiaojun ada di sini, di kamar 304, Zhang San ada di kamar 309. Qin Yulong tidak mengerti, dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Bagus sekali, kamu bisa mati, Ye Chong berkata dengan dingin. Tidak, Qin Yulong memohon dengan putus asa. Ye Chong berjalan perlahan menuju Qin Yulong, dan berkata sambil mencibir, aku tidak akan pernah mengampuni musuh yang ingin membunuhku. Nada suaranya sudah penuh dengan niat membunuh. Qin Yulong tahu bahwa dia akan mati hari ini, jadi dia tersenyum masam, dan menyesali bahwa dia sangat pintar dalam semua triknya. Anda merindukan hidup Anda sendiri. Hehe, Ye Chong, tidak ada gunanya bahkan jika kamu membunuhku. Biarkan aku memberitahumu, sekarang kamu telah menjadi musuh seluruh keluarga Panjang, aku baru saja mati di depanmu, dan aku akan menunggumu di neraka.
Qin Yulong membunuh Long Xixian dan kemudian menyalahkan Ye Chong untuk menggunakan kepala Ye Chong untuk mengklaim kredit untuk keluarga panjang. Tapi sayang sekali dia tidak membunuh Ye Chong. Satu-satunya hal yang membuatnya bersyukur adalah dia telah berhasil menyalahkan Ye Chong. Artinya, bagaimanapun juga, keluarga panjang akan menganggap Ye Chong sebagai musuh. Jadi keluarga panjang pasti akan membunuh Ye Chong. Qin Yulong tertawa liar. Faktanya, Ye Chong tidak peduli apakah naga itu milik keluarga naga atau bukan. Jika Qin Yulong memahami ini sebelumnya, dia mungkin tidak akan berani menyerang Ye Chong. Namun, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa sekarang. Hati Qin Yulong hanya tersisa dengan kebencian yang mendalam. 3 menit kemudian, Ye Chong keluar dari kamar 306. Qin Yulong sudah berubah menjadi mayat, dilihat dari tempat kejadian. Dia sepertinya berselisih dengan Zhou Cuisan. Keduanya bertengkar hebat, dan akhirnya mati bersama. Ketika Ye Chong datang ke kamar 304, dia membuka pintu dan mencium bau darah. Dia pergi ke kamar tidur dan menemukan Zhang Xiaojun yang diikat. Di kaki Zhang Xiaojun, terbaring mayat yang kepalanya telah hancur, dan darahnya menggelegak dan menggelegak. Tak perlu dikatakan bahwa ini pasti Long Xixian. Zhang Xiaojun menangis, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak bisa berhenti menangis saat melihat Ye Chong datang. Ye Chong dengan cepat melepaskan ikatan Zhang Xiaojun. Zhang Xiaojun melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chong dan menangis. Ye Chong hanya merasakan tubuh harum dan lembut masuk, dan dengan gerakan di hatinya, dia memeluk Zhang Xiaojun di pelukannya. Tidak apa-apa, jangan khawatir, dia menghibur. Zhang Xiaojun terus menangis. Adegan pembunuhan Qin Yulong tadi benar-benar membuatnya takut. Ye Chong memeluk Zhang Xiaojun dan keluar dari kamar 304, menjauhkannya dari mayat berdarah itu. Kemudian mereka pergi ke kamar, tempat Zhang San memang diikat. Zhang San dipukuli begitu parah hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Melihat penampilan Zhang Xiaojun, dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Jadi dia buru-buru bertanya, "Gadis, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Ye Chong taruh Zhang Xiaojun di tempat tidur, lalu lepaskan ikatan Zhang San. Zhang Xiaojun hanya merintih. Zhang San bertanya lagi kepada Ye Chong, "Apa yang terjadi? Mengapa saya diculik tanpa alasan yang jelas?" Setelah itu, Ye Chong menjelaskan kepada Zhang San apa yang telah terjadi. Setelah Zhang San mendengarnya, dia mengerti. Dia memeluk putrinya dan berkata, "Putriku yang malang, tidak apa-apa melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Ayah ada di sini, dan Ye Chong juga ada di sini, kami akan melindungimu." Zhang Xiaoyun mengangguk, tapi air mata masih tidak bisa berhenti mengalir. Ye Chong berkata, "Ayo kembali." Setelah itu, dia meninggalkan Happy Hotel bersama Zhang Xiaojun dan putrinya. Sebelum pergi, dia juga berkata kepada pelayan yang ketakutan, "Panggil polisi, seseorang membunuh seseorang di sana." 1 jam kemudian, mereka tiba di rumah Zhang Xiaojun. Ye Chong meletakkan Zhang Xiaojun di tempat tidur, dan Zhang Xiaojun menangis dan terisak. Tidak peduli bagaimana Zhang San mencoba membujuknya, itu sia-sia. Dia tidak punya pilihan selain diam-diam menatap Zhang Ye Chong, yang berarti dia ingin Ye Chong membujuknya. Kemudian, Zhang San kembali ke kamarnya. Ye Chong mengeluarkan 2 lembar kertas dari laci kertas di meja samping tempat tidur, dan membantu Zhang Xiaojun menyeka air matanya. "Oke, berhentilah menangis, Xiaojun, kamu lihat matamu bengkak karena menangis, dan kamu tidak terlihat baik lagi." Zhang Xiaojun mengangguk, "Aku benar-benar takut." "Jangan takut, aku punya segalanya, tapi kamu tidak bisa berada di sisiku sepanjang waktu." Ye Chong berkata, "Meskipun aku tidak bisa berada di sisimu sepanjang waktu, aku selalu bisa melindungimu. Selama kamu dalam bahaya, aku pasti akan langsung muncul di hadapanmu seperti Cao Cao." "Kenapa seperti Cao Cao?" tanya Zhang Xiaojun. "Karena Cao Cao, saat Cao Cao tiba, dia yang tercepat." Baru saat itulah Zhang Xiaojun tersenyum melalui air matanya, "Kamu tahu bagaimana berbicara omong kosong."
Ye Chong juga tertawa, dan pada saat ini, sudut mulutnya tiba-tiba berdarah. Ini disebabkan oleh cedera internal yang dialami Zhou Cuisan sebelumnya. Zhang Xiaojun ketakutan, dan buru-buru menyeka sudut mulut Ye Chong dengan kertas toilet. "Ada apa denganmu?" tanya Zhang Xiaojun. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku baru saja terluka, dan aku akan baik-baik saja setelah memuntahkan darah." "Benarkah?" Zhang Xiaojun bertanya dengan cemas. "Tentu saja, nyatanya tidak sesederhana itu. Jika Anda menderita luka dalam, bagaimana Anda bisa pulih jika Anda tidak merawatnya selama 10 hari?" Kepala Ye Chong pusing sekarang, maka itu hanya untuk menghibur Zhang Xiaojun. Zhang Xiaojun dengan lembut menyeka sudut mulut Ye Chong dengan tangan kecilnya, dan keduanya sangat dekat saat ini. Ye Chong bahkan bisa menghitung bulu mata panjang Zhang Xiaojun. Hidungnya dipenuhi aroma rambut Zhang Xiaojun, dan pipi susu Zhang Xiaojun masih ternoda air mata. Ye Chong tercengang sesaat. Zhang Xiaojun tiba-tiba menundukkan kepalanya dengan malu-malu. "Mengapa kamu menatapku seperti itu?" Wajah lama Ye Chong memerah. "Itu," Zhang Xiaojun tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Kamu Chong, kamu, apakah kamu menyukaiku?" Sebelum Ye Chong bisa menjawab, Zhang Xiaojun mencondongkan tubuh ke depan dan menekan bibir kecilnya ke sana. Ye Chong hanya merasakan mulutnya lembab dan harum, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba mati rasa. Zhang Xiaojun baru saja mengalami pasang surut, jadi dia ingin mencari cara untuk melampiaskan emosinya. Dan Ye Chong bahkan lebih pusing dan bingung. Pada saat ini, ketika Zhang Xiaojun menciumnya, api jahat langsung muncul di tubuhnya, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Kedua anak muda itu tidak bisa lagi menahan diri. Ye Chong memeluk Zhang Xiaojun dengan putus asa. Semuanya sangat logis, butuh waktu 1 jam penuh. Keduanya terengah-engah karena kelelahan, tetapi mereka sangat puas dan wajah mereka cerah. Ye Chong bersandar di tempat tidur, memeluk Zhang Xiaojun. Berbaring di lengan Chong, Zhang Xiaojun dengan lembut menyentuh dagu Ye Chong dengan jari yang lembut dan ramping. "Kamu sangat kuat, aku baru saja hampir melukaimu sampai mati." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya telah menjadi tentara selama beberapa tahun, dan tubuh saya sangat kuat?" Zhang Xiaojun tersipu, benar-benar tak tahu malu. Dia berkata lagi, "Tidak heran banyak orang suka melakukan hal semacam ini. Jadi setelah melakukannya, mereka bisa merasa segar, dan saya merasa jauh lebih energi." Zhang Xiaojun tidak tahu. Tapi itu sebenarnya karena tubuh Ye Chong. Ada alasan untuk aura naga. Ketika keduanya baru saja berada di sana, aura naga Ye Chong menyehatkan tubuh Zhang Xiaojun, yang membuatnya merasa sangat segar. Tapi Ye Chong berpikir keras saat ini. "Aku terlalu impulsif tadi, tapi sekarang api jahat telah keluar." Ye Chong baru saja bangun. "Hei, aku masih tidak bisa menahan diri." Ye Chong menghela nafas dalam hati. Jika bukan karena dia menderita cedera internal hari ini, pikirannya terganggu, dan Zhang Xiaojun adalah ingatan yang tak terhapuskan di hatinya, dia tidak akan bisa menahannya. Nyatanya, selama ini Ye Chong selalu bersikeras untuk tidak merusak tubuhnya. Ada alasannya. Karena budidaya seni Dewa Naga, ada 2 cara untuk pergi. Jalan pertama adalah kenaikan naga tunggal ke surga. Yang paling penting adalah jangan sampai menghancurkan tubuh anak laki-laki. Begitu tubuh anak laki-laki rusak, Anda tidak bisa lagi berlatih melalui jalan ini. Dan cara kedua ini justru kebalikan dari cara pertama. Jalur kedua adalah 1 naga dan 9 burung phoenix, yang membutuhkan 9 rekan kultivasi, 9. Ye Chong merasa sulit hanya dengan memikirkannya. Jadi meskipun Ye Chong terkadang berkelahi dengan wanita cantik dan sangat ambigu dan berani, dia selalu bersikeras untuk tidak merusak dirinya sendiri, hanya ingin mengambil jalan pertama. Fakta membuktikan bahwa ini terlalu sulit bagi pria normal. Namun, metode kultivasi ganda memang memiliki manfaat yang besar. Kali ini ia tidak dianggap sebagai kultivasi ganda, luka dalam tubuhnya telah sembuh total. Zhang Xiaojun mencicipi semua buah untuk pertama kalinya. Wajah kecilnya memerah karena kegembiraan,
dan dia menyentuh kulit Ye Chong seperti menantu kecil. Ye Chong, mengapa kulitmu tampak berbeda dari orang normal? Tentu saja berbeda. Ye Chong telah terlahir kembali, dan seluruh tubuhnya bukan lagi tubuh fana. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, apakah kamu semakin menyukaiku?" Zhang Xiaojun memberi malu-malu, lalu duduk dan mengenakan pakaiannya. Dia tersipu dan berkata kepada Ye Chong, "Baiklah, cepat bangun, aku akan mencuci spray." Wajah tua Ye Chong memerah, dan dia duduk dan mengenakan pakaiannya. Zhang Xiaojun meremas spray, lalu berlari ke kamar mandi untuk memasukkan spray ke dalam mesin cuci, karena takut dilihat oleh Zhang San. Nyatanya, suara mereka berdua hanya berteriak keras, dan Zhang San mendengarnya dengan jelas dari sebelah, tapi dia hanya pura-pura tidak mendengarnya. Melihat hari sudah siang, Zhang Xiaojun berkata, "Aku akan memasak sesuatu." Dia membuka lemari es dan melihat tidak ada apa-apa di dalamnya. "Aku akan keluar untuk membeli makanan. Kamu tunggu di rumah." Zhang Xiaojun tampak seperti menantu kecil yang bahagia, lalu menginjak sepasang sandal dan keluar. Melihatnya dalam suasana hati yang sangat baik, dia masih menyenandungkan lagu kecil. Ye Chong duduk di sofa di ruang tamu dan bermain dengan ponselnya. Di ponsel lamanya hanya ada permainan yang disebut ular. Saat ini, Zhang San keluar dari ruangan dengan riang. "Ye Chong, pemuda itu dalam keadaan sehat," kata Zhang San. Ye Chong tersipu. "Apa?" Zhang San tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu berpura-pura kepadaku. Rumah yang kamu panggil barusan akan runtuh." Ye Chong tiba-tiba merasa sangat malu. Zhang San berkata lagi, "Sebenarnya, aku sangat senang kamu bisa bersama Xiao Yun, tapi aku tahu ada lebih dari satu wanita di sampingmu." Ye Chong terkejut, tidak tahu harus berkata apa. "Saya seorang pengusaha, dan saya sangat akurat dalam menilai orang. Saya juga tahu bahwa Anda akan menjadi naga yang bisa pergi ke surga di masa depan. Keluarga seperti kami tidak layak bagi Anda, Paman, Don, jangan katakan itu." Ye Chong bahkan dipuji, "Aku minta maaf, namun, karena Xiao Jun telah memberimu segalanya, kamu tidak bisa mengecewakannya." Ye Chong mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Paman, aku akan menjaganya selama sisa hidupku." Zhang San memberi puas, "Selama kamu selalu memiliki tempat Xiao Jun di hatimu, maka aku bisa tenang." Keduanya mengobrol sebentar, dan Zhang Xiaojun kembali dengan sayuran. Pada siang hari, Zhang Xiaojun memasak sendiri dan memasak banyak makanan lezat, tomat dan telur, sup tahu bayam, potongan daging babi rasa ikan, dan potongan paprika hijau dan kentang. Keahlian Zhang Xiaojun sepenuhnya diwarisi dari Zhang San, dan rasa hidangannya sangat enak. "Yah, ini enak," Ye Chong memuji. Zhang Xiaojun tersipu ketika dia dipuji, dan diam-diam senang di dalam hatinya, tentu saja. Zhang San tersenyum dan berkata, "Hei, nak, ketika aku mengajarimu cara memasak, aku berkata, jika kamu ingin mengikat kawan, kamu harus melakukannya. Bagaimana kalau mengikat perutnya?" Apakah saya benar? Zhang Xiaojun semakin tersipu, dan menatap Zhang San dengan marah. "Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Zhang San berkata dengan riang, apakah kamu sangat pemalu, membuat suara keras untuk kalian berdua? Kenapa kamu tidak merasa malu?" Ye Chong tersipu, dan buru-buru menundukkan kepalanya untuk makan nasi di mangkuk, berpikir bahwa lelaki tua ini berani mengatakannya, apapun. Setelah makan malam, Ye Chong minum teh bersama Zhang San sebentar. Kemudian Zhang San berdiri dan berkata, "Baiklah, saya akan pergi berbelanja dan kembali pada malam hari. Anda memainkan trik Anda." Dia dengan sengaja menekankan kata "malam" dalam nadanya, mengungkapkan makna yang dalam pada ekspresinya. Zhang Xiaoyun merasa malu lagi. Ye Chong juga terdiam, mengira gunung ini juga mabuk. Zhang San tersenyum dan meninggalkan ruangan. Hanya Ye Chong dan Zhang Xiaoyun yang tersisa di ruangan itu. Zhang Xiaojun berkata dengan marah, "Ayahku benar-benar tua?" "Tidak serius." Ye Chong tertawa dan berkata, "Apakah kamu tahu apa yang dipuji pamanku barusan? Untuk apa kamu memujimu?"
Zhang Xiaojun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memuji saya karena kemampuan saya. Zhang Xiaojun tersipu. Oh, saya sangat malu. Saya benar-benar tidak memiliki hal yang baik, bersambung.